Sobat Obras, obrolan santai. Sobat-sobat warga kerajaan surgawi. Balik lagi di podcast Yuk Ngopi. Ya, siap ngopi? Oke. Ya, ngobrol penuh inspirasi. Sambil tersenyum, ketawa tipis-tipis, tapi dalam sebuah obrolan santai. Penasaran kan? Ya, Obras hari ini kita akan bahas tentang satu film yang bikin heboh. Ya, heboh sejagat raya gitu ya. Nah, judulnya itu filmnya adalah Gereja Setan. Wah, ngeri-ngeri ya. Gereja setan ini apalagi gitu ya. Apa gereja isinya setan gitu ya. Nah, saya berharap obrolan santai ini bisa menginspirasi kita, bisa membuat kita tambah cerdas dalam menyikapi apa yang kita lihat, tonton, dan dengar. Nah, sahabat, di film Gereja Setan ini, kalau Anda sudah nonton gitu ya, ini kita bisa melihat ada doa-doa yang bikin musuh itu mental. Itu mental itu artinya wah, terlempar jauh gitu ya. Kemudian salib. Kita nonton salib. Wah, dia kayak senjata laser gitu ya. Baca Bible, baca ayat gitu ya. Jadi mantra. Nyanyi puji-pujian, pas dipukul preman. Wih, keren deh pokoknya, itu keren. Tapi beneran nggak sih gitu ya? Ini sesuai dengan Alkitab, Bible kita, atau cuma drama film? Kita akan bongkar rame-rame tentang film ini. Oke ya? Jadi di alur cerita singkat dari Gereja Setan ini film ini bergenre horor religius. Ya, artinya gini, ini film yang hantu orang Kristen gitu ya, religi dari kepercayaan orang Kristen gitu ya. Apakah benar sih ada hantu nih? Bagi orang-orang Kristen itu ada setan nggak? Kemudian di film ini juga menampilkan tokoh-tokoh yang akhirnya berhadapan dengan kuasa kegelapan. Filmnya seru banget lah pokoknya. Jadi sejak awal itu disuguhi dengan hal-hal yang membuat penonton itu penasaran. Kemudian horor, pada merinding, pada teriak ketakutan. Namun dari kisah ini saya melihat bahwa kisah ini punya pesan-pesan penting sebenarnya. Jadi ada seorang gadis muda, Ribka namanya. Dia hamil di luar nikah. Karena malu dan diusir keluarganya, ia pindah kota. Nah, di kota itu ia ketemu dengan komunitas aneh yang menawarinya menjadi keluarga baru. Itu sebuah kelompok misterius yang ternyata adalah aliran sesat. Kemudian bertopengkan kebaikan. Padahal ya, teman-teman barunya itu sebenarnya adalah komunitas ya katakanlah komunitas gelap. Istilah kerennya itu gereja setan, komunitas gereja setan. Nggak tahu di Indonesia kan dilarang, nggak ada komunitas ini. Jadi gerejanya Lucifer. Gereja kan tempat berkumpul gitu ya. Jadi bukan gereja Kristus seperti gereja biasanya orang-orang percaya beribadah. Nah, di situ ada sebuah konflik. Ketika Ribka akhirnya menerima tawaran lewat rayuan kebaikan dari teman barunya, dia merasa diterima oleh kelompok itu, tapi lama-kelamaan kok semakin hari semakin aneh. Ada ritual malam hari, simbol-simbol yang berbeda dengan simbol gereja. Misalnya ada salib gitu ya, tapi salibnya kebalik. Ya. Jadi dia melihat hal-hal yang tidak wajar. Ketika dia diterima, tetapi jadi aneh nih. Janji kebebasan yang mereka tawarkan itu justru membuatnya semakin terikat dan tidak bisa lepas dari komunitas itu. Jadi Ribka mulai berkeinginan untuk keluar dari komunitas dan akhirnya terjadi konflik. Nah, karena konflik itu penyebabnya adalah Ribka ini telah dipilih menjadi pengantin Lucifer. Terjadi pertarungan hebat. Endingnya, film ini menekankan bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa-kuasa setan. Nah, sahabat,
film Gereja Setan justru sebenarnya membuka peluang, ruang diskusi tentang bagaimana penonton harus membedakan kebenaran dan kesesatan. Jadi pesan utamanya adalah pahami yang sesat supaya tidak tersesat. Nah, ini yang harusnya kita bikin sebuah perbandingan ya untuk ngobrol di sini. Jadi sebenarnya punya makna bagus. Karena tagline-nya pahami yang sesat supaya tidak tersesat. Jadi kenali tipuan iblis. Jangan sampai kita terkecoh dengan kebaikan, rayuan, dan ritual yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengan pola-pola pengorbanan, kemudian komunitas, dan lain-lain. Tapi juga ada roh intimidasi, suka menghakimi kesalahan orang. Nah, ini banyak di mana-mana. Apa yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14? Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Kelihatannya malaikat gitu ya, mau nolong, tetapi sebenarnya iblis jahat gitu ya. Jadi saya menyimpulkan film ini seru dan bikin kita mikir supaya jangan gampang percaya apa yang ditampilkan. Ingat, pahami yang sesat supaya kita tidak ikut tersesat. Jadi pegang firman Tuhan di dalam Kristus. Nah, obrolan santai kita kali ini bukan mau ajak debat atau sok pinter-pinter ya, memberikan komentar atau reaksi terhadap film ini, tetapi sesuai tagline-nya kan, pahami yang sesat agar tidak mudah tersesat, sebab kebenaran itu pasti memerdekakan. Setuju ya? Oke. Mari kita bahas film ini melalui kebenaran Alkitab. Apa kata Bible, kitab suci orang-orang percaya? Saya akan memulai dari kasus khusus tentang pertarungan teman-teman Ribka melawan komunitas Lucifer. Waduh, ini seru pertarungannya gitu ya. Nah, di film ini ada beberapa adegan ya. Contohnya nih, doa bikin musuh mental, pegang salib gitu ya, seperti jadi dia bercahaya seperti laser gitu ya. Kemudian melawan kegelapan itu harus bawa Alkitab, baca ayat-ayat gitu ya. Ya, orang berpikir apa ini lagi baca mantra. Bahkan nyanyi pujian saat dipukul para preman. Wah, keren banget gitu ya. Wah, begitu dipukul-pukul, mau diserang pakai kapak gitu ya, pasukan berkapak gitu, nyanyi nyembah Tuhan. Oke, apakah ini cuma drama di film? Ayo kita bongkar rame-rame. Dimulai dengan adegannya protagonis ya, dikepung musuh yang bawa kapak gitu ya. Musuhnya bukan cuma 1-2, banyak gitu ya. Dan mereka bawa senjata kapak, ngeri. Mereka tangan kosong lawan yang pakai kapak. Kemudian mereka berdoa, tiba-tiba musuh tersingkir gitu ya. Luar biasa. Wow. Doa langsung bikin musuh mental gitu. Tapi apakah doa itu otomatis kayak jurus bela diri gitu ya? Jadi seperti jurus bela diri doa kita, Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa itu bukan mantra, tetapi relasi dengan Tuhan. Tuhan bisa saja menolong kita secara ajaib, tetapi bukan berarti setiap kali kita berlutut dan berdoa langsung musuh terpental, tersingkir. Karena kuasa doa itu ada di tangan Tuhan, bukan di skenario film. Ya itu kan skenario saja ya. Ada menghibur, ya ada horornya, ada romansnya, ada kuasa Tuhan dan lain-lain. Ya, saya sebenarnya kagum sih. Protagonis ini dikepung musuh dengan senjata kapak. Dia lawan dengan jurus bela diri untuk menyelamatkan Ribka ya. Tetapi waktu mereka terdesak, langsung doa berlutut dan musuh mental. Ya, sekali lagi, doa bukan jurus bela diri, tapi relasi dengan Tuhan. Kita setuju ya? Jadi apapun kita dapat berdoa, ya, kemudian mengucap syukur. Jadi segala sesuatu memang dengan doa, ya. Doa itu di awal.
gitu. Bukan pada saat perang baru mau doa. Jadi doa itu di awal. Hubungan dengan Tuhan. Saat perang, ya kita sudah yakin punya iman. Ada Yesus, ada kuasa yang menyertai kita. Berikutnya adalah adegan ketika salib dipakai sebagai senjata juga untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Pertanyaannya adalah, apakah setan takut sama kayu salib? Gini ya, ada setan gini gitu ya. Iya, ini yang ingin saya jelaskan di adegan berikutnya. Di dalam kitab Kolose, suratan Kolose, tulisan Rasul Paulus, pasal 2 ayat 15, dikatakan, Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Jadi yang ditakuti setan itu bukan kayu salibnya, tetapi karya Yesus di kayu salib. Ya, kalau cuma bentuknya tanpa iman ya nggak ada kuasanya. Ingat, Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Ada tukang jampi-jampi pakai nama Yesus, malah dipermalukan, roh jahat justru menyerang mereka, gitu ya. Anak Imam Skewa juga begitu. Jadi di film ketika salib diangkat, gitu ya, salib diangkat, langsung muncul kayak lampu senter, gitu ya, lampu apa tuh, lampu hebat gitu ya. Kemudian setan mereka ya kalah gitu. Saya mau nyatakan kepada kita bahwa untuk mengalahkan setan itu bukan dengan bawa salib, kayu salib, pakai kalung salib, bawa kayu salib atau patung salib semuanya. Tetapi sebenarnya setan itu kalah dengan karya Yesus di atas kayu salib. Ini yang penting, bukan salibnya, tapi karya Yesus di atas kayu salib. Ya. Jadi mirip begini nih, saya kasih contoh. Nih, ada orang nih ya di jalan, ya, dia bukan polisi, tapi dia pakai helmnya polisi. Tapi dia bukan polisi. Ngaruh nggak gitu di jalan? Nggak ngaruh. Kalau dia adalah polisi, dia pakai helm polisi, dia ada di tengah jalan untuk ngatur, itu baru pengaruh. Tapi kalau dia bukan polisi, pakai helmnya polisi, ngatur-ngatur, nggak ngaruh. Bisa ditabrak sama kendaraan lain. Itu adegan yang kedua yang saya lihat. Gitu ya. Yang ketiga, ya, adalah adegan baca Bible, baca ayat-ayat. Pada saat diserang tuh langsung baru baca ayat gitu. Di sini kelihatannya seolah-olah ayat dipakai untuk jimat gitu ya. Sebenarnya bukan gitu ya. Seolah-olah, sorry gitu ya, kalau saya seolah-olah dipakai kayak jimat. Jadi setan kalah ketika kita baca. Nah, apakah firman Tuhan, apakah seperti itu? Dalam Efesus 6 ayat 17 kita baca tentang selengkap senjata Elohim. Ada pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ya, dari bagian dari selengkap senjata Elohim. Firman Tuhan itu memang berkuasa, bro. Tapi hanya kalau dihidupi, ya, dalam hidup kita, diimani dalam Kristus. Kalau hanya dibaca tanpa percaya, itu bukan pedang roh, tapi cuma kata-kata di atas kertas. Ingat ya. Jadi harus diimani, yang kita baca itu menyatu dengan kita, gitu ya. Jadi bukan kalau mau diserang baru kita baca, enggak. Dia berkuasa. Jadi ini serius sekali. Teman-teman, ini serius bahwa firman Tuhan itu bukan baca-baca baru untuk nyerang. Ini kayak orang baca-baca mantra. Enggak perlu seperti itu. Di film, begitu baca, langsung setan kabur. Tapi guys, bro semuanya, firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Yesus memang pernah melawan setan menggunakan firman. Tapi bedanya, Yesus percaya dan dia hidup dalam firman itu karena dia adalah firman. Jadi, kalau cuma baca tanpa firman, ya kita bukan sedang mengimani, ya. Kita tidak sedang mempercaya apa kata khotbah pendeta. Tidak, sama aja kayak kita baca lirik lagu kalau gitu ya. Tapi kita nggak ngerti intinya seperti apa. Jadi kuasa firman ada kalau kita imani, kita dihidup di dalamnya. Jadi bukan melawan setan, baru baca firman. Tetapi kebenaran firman dalam kita, itulah yang mengalahkan setan. Ya, oke ya.
Adegan berikutnya, wah ini banyak banget nih ya. Enggak banyak nih. Nyanyian pujian pas berantem gitu. Nah, bayangin gini. Lagi pukul-pukulan, pakai segala macam cara, pakai ilmu bela diri. Kita kalah kemudian malah kita nyanyi. Kita nyanyi tentang kemenangan atas iblis, kita nyanyi tentang semua yang menguatkan kita kembali. Nah, kira-kira menurut Anda, ini preman yang mukul kita ikut nyanyi nggak sih? Atau tambah ngamuk? Alkitab mencatat Paulus dan Silas menyanyi di penjara dan pintu-pintu itu terbuka. Ditulis dalam Kisah 16 ayat 25 dan 26. Jadi betul sih, pujian itu punya kuasa, tetapi bukan jurus karate rohani. Pujian jadi jurus karate rohani, enggak. Pujian itu lebih pada menguatkan iman kita dan bikin Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Gitu ya. Jadi bukannya kita yang mengalahkan, tapi Tuhan yang mengalahkan kuasa kegelapan gitu. Pujian itu punya kuasa rohani ya, tetapi bukan berarti itu jurus untuk bela diri dari serangan fisik. Pujian bikin kita kuat, iman bikin kita bangkit, dan kadang Tuhan pun turut campur tangan secara ajaib. Ya, seperti itu sebenarnya konteksnya. Nah, ini ada lagi adegan berikutnya. Itu ada setan yang menyerang fisik. Gitu ya. Pernah nggak diserang setan fisik kita? Ini menjadi pertanyaan penting. Ya, masih nggak sih setan itu nyerang fisik orang? Jawabannya, ayo. Ya, kalau kita lihat back to the Bible, contoh Ayub. Ketika setan menyerang fisiknya, jadi penyakit. Oh iya, itu karena izin Tuhan. Kalau Tuhan nggak mengizinkan, nggak bisa. Buat orang percaya, firman Tuhan berkata, barang siapa lahir dari Elohim, ia tidak dapat dijamah oleh si jahat karena putra Elohim melindungi mereka. 1 Yohanes 5 ayat 18. Artinya gini, ada perlindungan. Tuhan melindungi kita, saya dan saudara. Iblis paling sering itu nyerangnya itu lewat tipu daya di pikiran, perasaan. Jadi dia tidak langsung nyerang di tubuh kita, tapi lebih sering menyerang dengan tipu dayanya. Ya, jadi ketika hantu muncul gitu ya. Nah, horor Indonesia itu sekali lagi, ya horor Indonesia itu kalau tanpa hantu, wah itu kayak sayur tanpa garam. Ya, film horor pasti ada hantunya dong. Tapi apakah hantu itu beneran ada atau tidak? Dalam Lukas 24 ayat 37 sampai 39, murid-murid mengira Yesus itu hantu. Mereka kaget waktu tiba-tiba Yesus ada di dalam ruangan. Mereka mengira itu hantu, tetapi Yesus berkata, hantu tidak ada daging dan tulangnya. Jadi, yang sering disebut hantu sebenarnya itu trik roh jahat. Orang mati tidak mungkin gentayangan. Roh mereka menunggu penghakiman. Jadi kalau ada penampakan, itu kerjaan si jahat untuk menipu. Sekali lagi, orang yang sudah meninggal, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, kalau sudah meninggal, tidak gentayangan rohnya. Karena manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Itu ditulis jelas di Ibrani 9 ayat 27. Jadi yang ada itu kalau ada penampakan, itu roh jahat. Setan-setan yang pura-pura jadi hantu untuk nakut-nakutin kita. Jadi jangan takut hantu. Takutlah kalau kuota internet kita sudah habis. Itu jadi horor kalau kuota habis gitu ya. Sekarang kan lebih kepada itu. Nah, dari apa yang kita bedah dalam film tadi, saya bukan mau mendiskreditkan atau membandingkan ini film ini kurang. Enggak, ini oke, film itu bagus dan seru. Dan juga bawa berkat juga banyak orang. Dan banyak agama lain kepengen tahu seperti apa sih setan-setannya di Kristen gitu ya. Apakah seperti pocong-pocong, gedurwo? Rupanya tidak gitu ya. Yang pertama, kalau saya bedah dalam Under Grace, dalam konteks film Gereja Setan, yang pertama, dosa tidak akan berkuasa atas kamu sebab kamu tidak berada dalam hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Yang jelas ini adalah Ribka ada di bawah anugerah. Dia hampir terikat, dalam komunitas nggak bisa lepas. Ya, dia tersesat, penuh kegelapan. Kalau hidupnya hanya pakai kekuatan sendiri, dia tidak bisa lepas. Tapi anugerah Kristus membuka jalan keluar begitu lebar, memberi Ribka kekuatan untuk meninggalkan yang sesat.
Jadi pesan untuk penonton, jangan andalkan ritual atau komunitas yang katanya rohani tapi gelap. Hanya anugerah Yesus yang bisa melepaskan ikatan setan. Itu yang pertama. Yang kedua, anugerah Tuhan itu membuka jalan yang benar di tengah-tengah tipu daya komunitas setan. Dalam Titus 2 ayat 11-12, sebab anugerah Elohim yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Anugerah itu mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil, dan saleh pada masa sekarang ini. Dalam film gereja ini, gereja setan, aliran sesat ini memberi janji palsu. Mereka menerima dia dengan kekuatan cara mereka lewat jalan pintas, tetapi justru itulah tipu daya. Anugerah Yesus itu hanya menyelamatkan, bukan hanya menyelamatkan, tapi juga mendidik supaya kita bisa berkata, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus atau rayuan-rayuan yang lain. Jadi pesan buat kita, apa yang terlihat indah belum tentu itu benar. Tetapi anugerah Yesus akan menuntun kita supaya kita tidak tersesat. Yang ketiga, anugerah menjamin kemenangan di dalam Kristus. Dalam Roma 5 ayat 20, dan di mana dosa bertambah banyak, anugerah semakin bertambah banyak. Jadi dalam adegan klimaks ini, Ribka diselamatkan. Itu gambaran dia ada di dalam anugerah. Jadi anugerah itu tidak ditentukan oleh masa lalu Ribka. Tidak. Tetapi oleh anugerah Yesus sendiri yang diberikan kepada Ribka. Setan tidak bisa mengklaim Ribka menjadi miliknya. Karena Yesus sudah menang di atas kayu salib dan Ribka menjadi milik Yesus. Jadi pesan buat para penonton, setan itu sudah kalah. Yang dia hanya lakukan adalah hanya bisa menipu kita. Kalau kita hidup di bawah anugerah dan kebenaran, kita bukan korban mereka, tapi pemenang lebih dari pemenang. Nah, sebagai penutup, ya, kesimpulan film ini seru tapi jangan ditiru mentah-mentah. Karena kuasa sejati bukan terletak pada salib, tetapi karya Yesus di atas kayu salib. Ayat jangan dipakai sebagai mantra, tapi sebagai dasar yang kuat supaya kita punya iman yang teguh. Puji-pujian, pujian penyembahan, ada kuasa di dalamnya bagi mereka yang mengimani Kristus, bukannya sekedar menyanyi. Jadi guys, film ini boleh horor, boleh dramatis, tapi jangan salah kaprah. Ya, jangan salah kaprah. Kuasa sejati kita hanya terletak pada Kristus Yesus Tuhan. Karena dia berkata, segala kuasa telah diberikan baik di surga dan di bumi kepada Yesus. Haleluya. Kalau kita hidup dekat dengan Kristus, kita tidak perlu takut iblis, setan, genderuwo, kuntilanak, apapun. Ingat, roh yang di dalam kita, di dalam Anda semua, di dalam saya, lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Jadi, jangan takut sama film horor. Takutlah jika Anda jauh dari Yesus. Jangan lupa share, bagikan, dan tulis komentar Anda jika ada sesuatu hal yang Anda mau sampaikan melengkapi program Obras ini. Saya senang sekali Anda dapat membagikan kepada banyak orang dan mencerdaskan kehidupan kekristenan di Indonesia. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin.